Kayaknya nggak semangat, nggak jadi kayaknya kita bacain pemenangnya. Kita ulang lagi, masih semangat? Masih lah ya, karena kan kita mau sebentar lagi mau ngapain sih kita? Dengerin juara-juara. Dengerin juara-juara gimana tuh? Maksudnya kita mau dengar siapa pemenang hari ini? Oke, pemenang 1, 2, 3 pada hari ini. Tapi sebelum itu, karena tadi katanya masih semangat, kita undang dulu perwakilan dari setiap kelompok, yakni pengaba-pengaba dari setiap kelompok untuk maju ke depan. Karena kita akan mendengar bersama nih pengumuman pada hari ini. Sebelum kita memberikan kepada para dewan juri. Pada para pemaba dipersilakan untuk maju ke depan. Mungkin para pengaba di sini ya, oke? Para pengaba kita persilakan di sini semua, di arah tengah semua. Ya, 2 orang lagi, oke? Agak ke tengah kali ya, geser ke tengah sedikit. Mungkin boleh disesuaikan agak sedikit. Mungkin fotografer bisa mengarahkan sudah pas atau belum posisinya? Mungkin tetap di tempat dulu sebentar. Oke. Kak Krista. Setelah ini mungkin para pengaba boleh kembali dulu ke tempat sembari kami oke, baik. Sebelum kita benar-benar akan mendengarkan siapakah pemenang pada hari ini, sebelumnya kita akan mendengar komentar, kemudian masukan yang akan diberikan, komentar umum terutama untuk untuk semua peserta pada hari ini. Komentar umum dari ketiga dewan juri kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, tiga-tiganya, oke? Iya, kami bertiga akan memberi komentar ya. Komentar pertama saya adalah sangat bagus dan bagus sekali untuk semuanya. Saking bagusnya gitu ya, kita bingung mana yang juara 1 sampai juara 5 ya. Mungkin beberapa hal yang bisa mendapat perhatian kita. Ini kan core wilayah ya. Kita sih menyarankan ya kalau bisa latihannya
Jangan hanya pas mau tugas ya. Tapi latihannya rutin ya, paling enggak seminggu sekali ya. Jangan pas mau tugas baru latihan ya. Yang kedua, soal teknik bernyanyi menurut saya hampir semua bagus ya. Namun memang beberapa yang perlu diperhatikan, napas ya, itu banyak napas yang masih pendek-pendek. Napasnya agak panjang. Kalau misalnya napasnya pendek, gantian sama teman di sebelahnya supaya kalimat lagunya bisa menjadi satu. Ya. Lalu yang kedua, power suara khususnya untuk sopran. Tadi beberapa posisi, ada yang posisinya tenor bass di tengah, lalu ada yang sopran dan alto mengapit. Sehingga kadang-kadang kalau soprannya di sebelah sini dari saya yang terdengar cuman dam dum ya. Hanya bassnya yang lebih keras. Memang kalau posisi kan bagusnya sopran tuh sama tenor ya, alto di belakangnya ada bass. Sopran harus lebih powerful dari yang lain. Karena apa? Karena melodi utama dari sebuah lagu itu ada pada sopran. Yang lainnya adalah stilisasi. Jadi lebih pada memberi bentukan gaya indah dalam aransemen. Dan yang terakhir ya, saya pikir core-nya sangat bagus ya kalau melibatkan semakin banyak orang ya. Tadi ada core yang suaranya bagus tapi anggotanya sedikit ya. Nah, mungkin kalau core wilayah itu misalnya satu wilayah ada 4 lingkungan, satu lingkungan menyumbang 10 orang aja, 4 lingkungan minimal 40 orang. Jadi core-nya enggak cuma 15 atau cuma Rasul Yesus 12 orang ya. Tapi 40, 50 ya, 60 orang. Partisipasinya makin banyak. Sekali lagi provisiat untuk teman-teman sekalian sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ad Maiorem Dei Gloriam. Berikut Mbak Dea. Oke, selamat malam semuanya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, tadi dari Romo sudah menyampaikan cukup detail untuk semuanya. Kalau saya mungkin mau menyampaikan khusus untuk konduktornya. Jadi yang bukan konduktor boleh tutup kuping dulu ya. Oke, pertama-tama pasti saya mau apresiasi setinggi-tingginya untuk para konduktornya. Karena melatih itu capek ya, bener nggak? Oh, konduktornya kayak malu nih, Pak, tapi dalam hati iya bener gitu ya. Oke, boleh dipijetin dulu, mungkin abis ini konduktornya itu udah pasti capek banget tuh ya. Oke, overall memang seperti yang tadi Romo bilang bahwa keseluruhan peserta itu sebenarnya tadi kalau boleh jujur, nilainya jujurly kalau kata anak sekarang, nilainya tuh tipis-tipis ya. Bedanya 0,01, pokoknya secara teknik tuh secara teknik tuh rata sebenarnya, hampir rata, hampir sama. Nah, ini adalah PR bagi seorang konduktor untuk bisa menyelami lagi lagunya itu supaya pesannya bisa tersampaikan lagi dengan baik, karena penyanyinya secara notasi aman, secara teknik bernyanyi juga sebenarnya aman. Nah, tinggal hal-hal artistik lain yang bisa digarap dari seorang pelatih. Arti lagunya apa yang dimaui dari, mungkin nanti Pak Onggo sebagai yang bikin beberapa lagunya bisa menjelaskan lagi gitu ya. Pesan apa yang mau disampaikan tadi terkait seperti Romo bilang juga soal nafasnya kalau pendek-pendek, phrase-nya, kalimatnya itu arti lagunya tidak tersampaikan dengan baik. Misalnya bintang kecil di langit yang tinggi, lalu kita nyanyinya bintang kecil, oh yang tinggi apa yang biru ya?
Tapi kalau malam nggak biru Pak, udah gelap. Dibahas. Misalnya ya, mau yang tinggi yang biru boleh ya. Tapi kalau kita menyampaikan nyanyinya misalnya bintang kecil di langit yang tinggi misalnya gitu. Arti lagunya sudah berubah. Nah, mungkin itu nanti dari konduktor bisa pada saat latihan menggarap dulu, dicari dulu phrase lagunya seperti apa, lalu penekanan kalimatnya di mana gitu ya. Jadi tidak perlu satu lagu itu kenceng semua atau satu lagu crescendo semua gitu ya. Jadi bisa tahu direction kalimatnya mau kemana, stressing kalimatnya ada di mana. Lebih ke situ sih. Jadi lalu bisa untuk nextnya mungkin bisa kasih esensi-esensi penampilan apa sehingga lagunya keunggulan choirnya itu bisa lebih keluar lagi. Mudah-mudahan semua bisa berlatih dengan rutin karena paduan suara itu mengenai proses, jadi nggak ada yang instan seperti Romo bilang. Indomie aja masih harus dibikin ya gitu. Jadi paduan suara juga harus berlatih dengan baik. Sukses terus untuk semuanya ke depannya dan untuk pelatihnya tetap semangat dan terus belajar dan explore lagi supaya paduan suara bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat malam. Ini nilainya mau langsung pengumuman atau saya komentari dulu? Ya, Paroki Santa Maria Regina, terima kasih sudah membawakan lagu-lagu saya untuk perayaan ulang tahun. Sebuah kehormatan untuk saya, terima kasih. Dari awal sampai peserta pertama sampai peserta kelima saya mendengarkan, wah ternyata lagu saya bagus juga ya gitu. Oke, dari kedua juri yang lain sudah bahas mengenai phrasing gitu ya. Napasnya pendek-pendek mungkin penyintas gitu ya. Jadi perlu latihan lebih lama lagi untuk memperbaiki pernapasannya. Tapi secara umum saya mendengar ada usaha untuk menutupi napas-napas pendek itu. Napasnya bergantian tadi Kentara walaupun mengorbankan sedikit balance-nya gitu. Tapi paling tidak sudah ada usaha. Nah, kalimat itu penting karena itu ingin menyampaikan apa yang pesan pokok lagu itu. Jadi memang betul kalau suatu kalimat dipotong di tengah atau bahkan suatu kata itu bisa mengubah arti lagunya gitu. Sedangkan di gereja Katolik itu melodi mengabdi ke syair, jadi jelas syair itu lebih penting. Misalnya pada lagu Salam Maria yang saya buat, ketika saya ketik itu sudah ada penanda kapan ambil nafasnya. Sebenarnya itu tinggal diikuti saja gitu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ya mestinya sampai situ. Di aransemennya juga saya tandai sebenarnya bahwa di bagian ini nggak boleh nafas gitu, karena kalau nafas nanti mengurangi keindahannya gitu. Ya jadi kalau lagu Salam Maria sudah cukup jelas sebenarnya pemenggalannya seperti apa. Masalahnya memang ketika napas pendek-pendek itu terus solusinya gimana gitu. Ya kalau saya biasa mengakali temponya sedikit dipercepat supaya napasnya nyampe. Kemudian menyanyinya harus lebih ringan, tidak semua not itu diberi tekanan ya. Apalagi syair lagu-lagu doa seperti Salam Maria itu ya, itu jauh bisa dibawakan dengan lebih ringan, itu lebih baik. Lagu Ambillah dan Terimalah itu sedikit lebih sulit ya, sulitnya di mana karena tempo sepertinya lambat begitu ya, tapi mestinya juga bisa lebih cepat. Kenapa? Karena napasnya nggak sampai kalau misalnya kan nyanyinya kalau misalnya ambillah dan terimalah, nah, ya napasnya terlalu pendek-pendek, jadi lebih bisa dibuat lebih ringan juga supaya syairnya sampai, pemenggalan kalimatnya, tempo juga silakan dipercepat. Kalau saya membuat lagu itu saya nggak saklek temponya harus sekian gitu, dinamikanya harus begini, nggak begitu, silakan itu diinterpretasikan masing-masing. Kemudian saya ingin menyoroti juga
mengenai organis. Walaupun tidak dinilai, tapi itu bisa sangat mempengaruhi. Misalnya kalau misalnya chordnya, aransemennya itu A minor misalnya, organisnya juga harus main A minor, ya itu mutlak. Jadi tidak bisa tidak, karena kalau main yang lain nanti kita akan mendengar ini penyanyinya fales nih, penyanyinya intonasinya nggak pas. Ya, apalagi kalau misalnya kita tidak melihat atau tidak mengetahui partitur aslinya seperti apa. Jadi memang organis harus mengikuti aransemennya. Dari saya itu saja. Mau mendengar pengumuman? Oh belum. Sebentar. Sebelum pembacaan pemenangnya, kita ada penyerahan tanda terima kasih dari Gereja Santa Maria Regina kepada para juri yang ada di depan ini, yang akan diwakilkan oleh Bapak Ignatius Suprapto selaku Ketua Panitia HUT San Mare ke-12. Setelah ini kepada setiap pengaba dari para peserta lomba dimohon untuk maju ke depan lagi. Saya ulangi kembali kepada para pengaba dari setiap peserta lomba dimohon untuk kembali maju ke depan. Oke, baik. Tadi ini L untuk Lucky katanya. Kata Romodanto nggak terima, L bukan Lucky tapi liturgi gitu. Boleh saya bacakan? Iya. Saya bacakan peringkat 3 dengan nilai 157,27. Nomor urut peserta nomor urut peserta 4.
Peringkat kedua dengan nilai sedikit lebih tinggi 158,03. Nomor urut peserta 3. Dan peringkat pertama nilainya sedikit lebih tinggi. Kalau yang tadi peringkat 2 158,03, peringkat satunya 158,82. Nomor urut peserta 1. Dimohon kepada Ibu bapak yang lain yang tidak menang jangan berkecil hati. Besok ketika tugas komuninya 2. Ya. Kita foto Pak. Ya baik, pada seluruh panitia, untuk foto dulu panitia. Kembali kami ajak kepada seluruh panitia untuk berfoto terlebih dahulu. Baik, kembali lagi kami undang untuk semua panitia untuk berfoto terlebih dahulu. Tolong supporter Persija, tolong supporter Persija. Terima kasih, selamat untuk semuanya.
minta semua peserta jangan dulu bubar. Kami minta semua peserta jangan dulu bubar karena kita akan doa penutup bersama. Ya, kembali lagi. Kami ingatkan untuk para peserta jangan dulu bubar. Romo akan memimpin doa. Terima kasih sekali lagi Bapak Lukito, Mbak Dea, Romo Sridanto. Terima kasih untuk Ibu Bapak umat Allah untuk partisipasi keterlibatan kita dalam menyemarakan syukur 12 tahun Paroki Bintaro Jaya. Kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mohon tenang, kita berdoa. Selalu kalau ada festival atau ada lomba lah kita sebut gitu ya. Selalu ada yang menang, ada yang enggak. Jangan berkecil hati, pokoknya tetap memuji nama Tuhan. Menang kalah enggak soal, ibu bapak suaranya bagus-bagus dan buat saya, di hati saya ibu bapak semua juaranya. Wah. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji nama Tuhan dengan sepenuh dan setulus hati kami. Terima kasih karena kegiatan ini boleh dilangsungkan. Partisipasi umat-Mu yang sungguh luar biasa dan membanggakan. Kami mau bersyukur untuk itu semua. Semoga melalui kegiatan kebersamaan dalam festival paduan suara ini, kami semakin terpanggil dan berkobar-kobar untuk melayani Engkau. Kami semakin guyup sebagai sesama untuk bersekutu di dalam nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, bukan hanya melalui nyanyian, tapi juga memuji nama-Mu melalui hidup kami. Tuhan, ucapan syukur kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami juga mau mohon berkat-Mu. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kami dalam perjalanan kami pulang. Biarlah kami dapat kembali mengalami kasih Tuhan di tengah keluarga-keluarga kami. Tuhan berkati setiap pekerjaan, karya-karya pelayanan kami, supaya apapun yang kami buat boleh menyenangkan hati-Mu. Dan berkat-Mu kami mohon turun dan tinggal untuk kami, untuk keluarga-keluarga kami, untuk seluruh peziarahan hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Bapak. Kepada para peserta yang ingin foto bersama di depan dipersilakan.